Halo, perkenalkan, saya Onolivia Kusumawati dengan NIM 30223111079. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia global yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa MM. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara yang berkaitan dengan materi CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR itu sendiri merupakan bentuk tanggung jawab sosial atau lembaga perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan di sekitarnya. CSR itu bukan hanya soal keuntungan bisnis, tetapi juga bagaimana sebuah lembaga memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Salah satu lembaga yang aktif dalam menjalankan program CSR adalah Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, BI menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui program yang disebut sebagai Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI. Nah, program ini mencangkup di berbagai bidang, mulai dari pemberdayaan UMKM, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan pendidikan. Salah satu program keunggulan dalam PSBI adalah beasiswa Bank Indonesia yang diberikan kepada para mahasiswa atau para mahasiswi yang berprestasi di seluruh Indonesia. Program ini bukan hanya memberikan bantuan finansial, tapi juga membentuk komunitas mahasiswa yang peduli sosial yang dikenal dengan Gen B atau Generasi Baru Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana dampak program beasiswa ini, saya berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu narasumber penerima beasiswa Bank Indonesia, yaitu Kak Bella. Nah, bersama saya sudah ada narasumber penerima beasiswa Bank Indonesia, yaitu Kak Bella. Selamat datang Kak Bella dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya dan juga bersedia untuk diwawancarai. Nah, mungkin bisa diawali dengan perkenalan diri kakaknya terlebih dahulu Kak, dari mana, angkatan dan juga jurusan apa Kak? Oke, baik. Terima kasih ya untuk Olivia. Izin perkenalan diri semuanya. Perkenalkan, saya Bella Amanda Lubis, mahasiswi Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, angkatan 2022. Dan alhamdulillah tahun ini bulan April lalu udah selesai melaksanakan studi di UBB dan udah lulus sebagai alumni Universitas Bangka Belitung tahun 2026. Wah, selamat ya Kak, udah Ya, lulus. terima kasih. Nah, kalau boleh saya tanya Kak, sejak kapan kakaknya menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia Kak? Aku menerima beasiswa Bank Indonesia itu dari tahun 2024, itu tepatnya sekitar bulan Mei ya, bulan Mei setelah melewati seleksi yang panjang dan alhamdulillah berkesempatan kembali untuk menerima beasiswa BI selama 2 periode, jadi 2024 dan 2025. Wah, keren itu. Nah, bagaimana kakak bisa Mm. mengetahui ya informasi mengenai beasiswa Indonesia ini, Kak? Untuk informasi mengenai beasiswa Bank Indonesia ini, itu diinformasikan dari pihak universitas, lebih tepatnya dari pihak program studi. Jadi pada saat itu di-share ke grup angkatan bahwa Bank Indonesia itu membuka kesempatan beasiswa untuk mahasiswa Universitas Bangka Belitung, khususnya Fakultas Ekonomi. Hmm, mungkin bisa Kak Bella ceritakan, Kak, bagaimana sih proses seleksi yang kakak jalani hingga akhirnya bisa lolos sebagai penerima beasiswa, Kak? Apalagi dapat 2 periode nih. Oke, jadi untuk proses seleksinya itu lumayan panjang. Pertama itu tentunya proses seleksi administrasi yang dimana terdapat persyaratan-persyaratan seperti transkrip nilai, lalu surat motivation letter, surat rekomendasi dosen. Nah, setelah kita mengumpulkan administrasi tersebut, lalu kita mengumpulkannya ke pihak prodi dulu. Jadi nanti akan diseleksi dari pihak prodi. Oh ya, sebelumnya beasiswa Bank Indonesia itu tidak terbuka untuk semua jurusan yang ada di UB. Jadi ada kuotanya dan kebetulan Fakultas Ekonomi itu kuotanya paling banyak di antara fakultas lain. Tapi tentunya tetap
ada batasan, jadi tidak bisa menerima semua orang. Kan yang daftar banyak ya. Nah, makanya dilakukan seleksi administrasi dari pihak prodi dulu. Nanti setelah itu dari pihak prodi sudah diseleksi, lalu lanjut diseleksi ke tingkat fakultas. Dari fakultas itu baru nanti ke tingkat universitas. Nah, jadi seleksi administrasinya itu 3 kali, sebanyak 3 kali. Setelah lolos administrasi sampai di tingkat univ, baru akan dilanjutkan seleksi wawancara oleh pihak BI-nya langsung. Jadi nanti kita yang udah lolos sampai univ itu sekitar 75 orang. Dari sekian banyak yang daftar itu 75 orang, lalu akan ikut wawancara. Nah, habis wawancara baru menunggu pengumuman, baru nanti diumumkan lagi sebanyak 50 orang yang lolos beasiswa Bank Indonesia. Jadi pada saat itu prosesnya sekitar 3 bulan lah, dari awal sampai pengumuman. Sekitar 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Berarti Gitu. cukup cukup lama dan panjang ya. Apa manfaat yang paling kakak rasakan setelah menerima beasiswa Bank Indonesia ini kak, baik dari sisi finansial maupun akademiknya? Manfaat yang paling dirasakan tentunya banyak ya, apalagi dari sisi finansial itu tentunya sangat membantu karena kan itu kan kita beasiswanya itu mendapatkan uang beasiswa. Nah, pertama tentunya saya akan menggunakan uang itu untuk pembayaran UKT. Jadi pertama itu dialokasikan untuk UKT, lalu selebihnya itu dialokasikan untuk kebutuhan kuliah saya sendiri seperti contohnya ya di masa akhir-akhir kuliah itu sangat kepake uangnya untuk kebutuhan skripsi kan banyak ya ngeprint, terus kayak kebutuhan tugas lainnya, ngeprint proposal, terus kayak ATK lainnya, uang makan juga ya mungkin bisa. Nah, jadi dari situ tuh sangat-sangat mendukung. Tentunya kemampuan akademik juga karena membantu pembayaran UKT saya yang dimana jadi UKT saya bisa dibayar oleh saya sendiri dan tidak perlu memberatkan orang tua lagi. Dan itu tentunya sangat mendukung eh, akademik saya dan finansial saya secara stabil. Kalau boleh tahu kak, beasiswa Bank Indonesia ini dia keluarnya itu langsung sekaligus atau dia per bulan ya kak? Nah, kalau beasiswa Bank Indonesia ini, kalau pihak UBB itu mengeluarkannya itu tiap semester. Jadi, oh ya, beasiswa Bank Indonesia ini tuh bukan selama 4 tahun ya kita dapatnya. Jadi satu periode itu 1 tahun. Nah, jadi satu periode itu 2 semester. Jadi setiap satu semester itu langsung dicairin total beasiswanya kan 12 juta ya. Jadi setiap satu semester itu 6 juta. Jadi baru semester selanjutnya baru 6 juta lagi gitu. Selain dari bantuan dana, itu kakaknya dapat pengalaman apa aja yang udah kakak peroleh dari program ini? Kayak kegiatan gitu atau ada apa sebagai anggota Genbi kan kak kalau penerima beasiswa Bank Indonesia? Iya, benar-benar. Mm-mm. Oh iya, pengalaman tentunya banyak ya. Eh, kita di Beasiswa Bank Indonesia itu yang penerimanya itu otomatis langsung tergabung ke dalam komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau disebut Generasi Baru Indonesia atau dikenal Genbi. Nah, di Genbi itu kita banyak melakukan program kerja. Tentunya kita juga mendukung program kerja dari BI sendiri. Jadi, semisalnya BI itu ada kegiatan yang berkait di kantor gitu, yang berkaitan dengan pengembangan keuangan atau sosialisasi masyarakat. Nah, kita itu turut bantu kegiatan tersebut. Jadi, banyaklah teman yang tidak bisa didapatkan di perkuliahan dan kita dapatkan di Genbi. Tentunya di program kerja Genbi sendiri juga banyak sekali yang melaksanakan kegiatan, dampaknya itu kepada bukan hanya kepada kami tapi kepada masyarakat juga banyak sekali sih, contohnya itu seperti kita di Genbi itu diberikan wadah untuk berkembang seperti kita diikut sertakan ke dalam kegiatan leadership parties dan capacity building untuk anggota Genbi dari Bank Indonesia. Hmm, Mungkin kakaknya bisa menceritakan lebih detail gitu kak. Mungkin salah satu pengalaman kakaknya selama menjadi GNB itu kak, kegiatannya yang kayak programnya itu dijalankannya kayak gimana?
Oke, kalau salah satunya ya kita itu em, dikasih wadah untuk tempat kita dilatih secara karakter maupun secara fisik dan segalanya lah. Jadi kita itu dibuatkan kegiatan yang namanya leadership practice dan capacity building. Nah, itu kegiatannya so- sosialisasi dan terjun ke lapangan. Jadi untuk leadership practice ini kita dibenahi materi mengenai kebang sentralan, mengenai kris, mengenai rupiah. Jadi kita sebagai Gen B itu kan eh, apa tangan perpanjangan tangan dari Bank Indonesia. Jadi kita harus paham juga tentang visi misinya Bank Indonesia. Yang dimana kan Bank Indonesia ini tujuan utamanya itu untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Jadi kita disosialisasikan tentang rupiah, cara menjaga rupiah, merawat rupiah. Terus kita juga dikasih materi mengenai karir, proses karir, terus kepemimpinan, lalu kita juga dilatih untuk disiplin, mandiri tentunya. Jadi sangat seru sekali. Terus kita sangat mengenal sesama anggota GENBI karena kegiatan tersebut kita jadi lebih akrab, jadi lebih asik lah gitu. Karena kan penerima beasiswa GENBI itu bukan cuma dari UBB ya, tapi dari IAIN juga. Jadi kita bisa saling mengenal dan serunya tuh dapet. Experience-nya tuh sangat-sangat banyak sekali. Hmm, nah, berarti program ini benar-benar membantu dalam mengembangkan kemampuan, karakter, dan juga kepedulian sosial mahasiswa ya kak ya. Itu. Benar, benar banget. Nah, kalau menurut kakaknya dampak terbesar nih dari program beasiswa BI bagi mahasiswa dan juga masyarakat secara luas kak, itu bagaimana kak menurut kakak? Untuk dampak ini masih berkaitan sama yang tadi aku bilang ya. Untuk dampak itu tentunya sangat berdampak ya karena kita sebagai anggota Genbi itu bukan hanya melakukan pengembangan diri untuk kita aja, yang Genbi aja, tapi untuk masyarakat dan mahasiswa juga. Nah, salah satu contohnya kita melakukan sosialisasi mengenai KRIS dan Cinta Bangga Paham Rupiah. Ada namanya itu eh, pro- apa tujuan dari program kerja dari Bank Indonesia itu mensosialisasikan rupiah. Jadi kan masih banyak nih masyarakat dan mahasiswa tuh yang belum tahu gimana sih cara merawat rupiah dengan baik. Jadi kita di situ melakukan kayak kita juga ke panti asuhan, misalnya kita berbagi pada saat buka puasa kita berbagi di jalan. Tentunya kan itu ke masyarakat, ke panti asuhan juga, terus ke sekolah juga, gue kepada anak lingkup masa kita collab sama organisasi mahasiswa lainnya gitu. Jadi tentunya itu secara pada masyarakat dan mahasiswa menjadi pengetahuannya itu lebih eh, jadi pengetahuan masyarakat dan mahasiswa yang tadinya belum tahu tentang kris misalnya ya tentang penggunaan kris terus tentang cara mengatur rupiah jadi tahu kan. Hmm, terus kak, ada nggak sih pesan dari Kak Bella untuk para mahasiswa atau adik-adik tingkat Kak Bella nih yang ingin mendaftar BI tapi masih ragu gitu kak? Oke, untuk mahasiswa lainnya atau adik-adik tingkat yang mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia tetapi masih ragu, saran aku semuanya itu harus dicoba karena kalau kita nggak nyoba kita nggak akan tahu endingnya gimana. Keterima ataupun nggak terima itu adalah urusan bukan urusan yang pertama. Kita nggak akan tahu takdir itu nyata atau enggak kalau kita nggak bergerak untuk memulai ke sana. Jadi jika memang kalian merasa kalian harus kalian butuh dan kalian ingin gitu punya mimpi untuk menjadi bagian dari beasiswa ini beasiswa itu harus dikejar. Jadi jangan cuman mimpi aja, cuman kayak mau tapi nggak mau melakukannya, nggak mau memulai gitu. Karena eh, kesempatan itu bakal ada kalau kita berusaha untuk mengejar kesempatan tersebut. Jadi jangan ragu sama kemampuan diri sendiri, percaya aja, yakin aja, tentunya berdoa, berusaha. Semoga hasilnya yang terbaik dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin itu aja sih. Oke, kayaknya saya rasa udah cukup ya kak ya. Jadi Oke, wawancara hari ini bersama dengan Kak Bella.
salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, jadi kalau saya rangkum berarti program beasiswa Bank Indonesia ini benar-benar memberikan dampak yang nyata, tidak hanya dari sisi finansial tapi juga dalam bentuk membantu mahasiswanya yang berprestasi dan juga menjadi peduli terhadap masyarakat sosial. Jadi terima kasih banyak Kak Iya. Bella atas waktu dan juga cerita dari pengalamannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Terima kasih. Terima kasih juga sudah berikan saya kesempatan untuk sharing tentang beasiswa dan sukses terus. Ya, makasih ya Kak. Ya. Audio Jungle.